Sambil memantau arus balik Lebaran, tidak ada salahnya kita simak lagi yuk update Picup terbaru edisi 8 Mei. Seperti apakah update-nya? Simak langsung aja. Nggak pakai lama. Tema pertama yang akan kita bahas adalah Picup nggak mungkin on. Mari kita kupas beberapa fakta. Fakta yang pertama, lihatlah gambar paket sniper waktu sedang membuka aplikasi Picup. Di situ data terarah ke domain picup.biz dan data tidak berhasil diambil alias data kosong. Fakta kedua, kenapa datanya kosong? Coba kalian buka pada browser kalian. Silahkan buka di sini di www.picup.biz. Bisa kebuka nggak? Pastinya nggak bisa kebuka ya, karena domain picup.biz sudah unresolved alias sudah nggak diurusin lagi. Fakta ketiga, terus kenapa bisa ada APK Picup di Play Store? Masih ingat dong sebelum totally off bulan Oktober? Manajemen Picup pernah bilang akan ada update terbaru. Nah, inilah update yang tertunda itu. Baru rilis setelah manajemen Picup melakukan rip off aplikasi Picup. Wajar aja lah. Play Store nggak peduli kamu udah rip off atau belum. Sepanjang aplikasi sudah di-approve, ya publish. Walaupun server datanya sudah raib. Fakta selanjutnya yaitu fakta keempat. Ingat 5 syarat SWI. Salah satu syaratnya adalah wajib membeli PP member. Ini adalah syarat yang tidak sanggup dilakukan oleh Wilbert Karimun. Dan nggak mungkin juga dilakukan oleh Kiai Eman. Paling tidak harus tersedia dana sebesar 90 triliun untuk membayar semua PP yang beredar. Balik lagi saudara-saudara, kita mesti mengutip kata-kata Ustadz Yusuf Mansur. Duitnya dari mana? Jadi nggak usah halu ya Ber. Jangan sok euforia karena Picup nongol di Play Store. Udah end si Picup. Kalau ada yang nggak terima, silahkan bantah pakai data dan fakta. Oke, kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, curhat VTuber. Kalau Picup nggak on juga nggak apa-apa toh. Karena mungkin dengan cara seperti itu setidaknya banyak yang tidak main aplikasi lagi. Hah. Tapi kalau memang bisa on lagi dan benar membantu masyarakat, dan dengan marketing plan terbaru, ya nggak apa-apa juga. Tapi biasanya kalau dalam hal berbohong sekali berhasil, maka kedepannya ya pasti akan berlanjut membohongi lagi, ya toh? Kecuali orang atau manajemen tersebut benar-benar taubat atau janji pada dirinya sendiri. Juga berjanji kepada Tuhan untuk tidak akan mengulanginya lagi. Mau bisa on dengan marketing plan terbaru, syaratnya berat coy. Yaitu beli dulu PP semua member, serta harus bertanggung jawab atas kerugian semua member. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, mana bisa on dengan marketing plan baru? Mereka menandatangani surat perjanjian dengan SWI itu hanya kamuflase saja, agar terlihat bahwa Picup sudah mendapat normalisasi, dan para korbannya tenang dan tidak melakukan pemberontakan. Bukannya kita ngelarang para member Picup untuk mengharapkan Picup on. Tapi kemungkinan untuk onnya aja udah nggak masuk logika. Mau on, beli dulu PP semua member kata SWI. Dan bayar dulu kerugian membermu. Sanggup nggak? Ya pasti nggak sanggup lah, secara kan. Jadi kesimpulannya layak ditunggu nggak Picup on itu? Kasihan kan mereka yang terus kena pembodohan leader-leader yang tetap setia menunggu. Di balik itu semua, untuk onnya aja sudah nggak masuk di akal, si Ento bisa bayar. Iya, ya, banyak yang sependapat dengan logika Anda. Nggak usah on, wes yang merasa rugi, duit nggak balik, ikut aja pelaporannya. Tuntut Picup yang sudah bikin bangkrut, yang sudah merugikan banyak orang. Serius nanya, siapa di sini yang nggak rugi di Picup? Baik berupa waktu, tenaga, materi, atau uang. Coba tunjuk jari. Kalau malah untung biar saya daftar. Dan daftarnya tak kasih Bareskrim sekalian biar diproses secara hukum. Tapi kalau yang rugi silahkan kumpulkan bukti-bukti dan hubungi admin SPI.
Ayo buat list kerugiannya, nggak berani nongol ya, takut ya, atau panik, atau gimana? Sekalian aja Pak Haji Eman kalau di sini dan merasa diuntungkan di Pitup juga. Boleh isi listnya, silahkan. Banyak debat kau, ayo ngumpul di kantor Piples, siap merapat nih. Siapa yang mau ikut? Buruan. Belum ada yang melaporkan Piples ke Bareskrim. Piples dan Pitup adalah dua entitas yang berbeda. Penipuan dan kasus pelanggaran hukumnya pun berbeda. Tapi, bosnya sama. Hadeh. Proses dan tahapannya berbeda. Akta pendirian PT pasti berbeda. Sistem dan penipuannya pun berbeda. Biar nanti terkena double kasus si bosnya Picup. Kasus di Pitup dan kasus di Piples bisa-bisa mereka membusuk di penjara. Beda perusahaan, Bray. Lagian Piples dan Pitup itu cuma kerjasama aja. Lama prosesnya, tahulah hukum di Indonesia. Tumpul di atas, tajam di bawah. Ya toh? Betul, Pitup juga kerjasama dengan Haji Eman. Tapi Piples tidak ada kerjasama dengan Haji Eman. Kalau mau cepat ya main hakim sendiri aja. Tapi main hakim sendiri melanggar hukum juga. Malah korban bisa kebalik jadi tersangka. Nggak mau kan? Perusahaan Picup nggak dapat apa-apa. Tapi diam-diam bikin akun cloningan ratusan. Dengan mencetak pipi sebanyak-banyaknya di akun itu. Lalu menjual pipi itu lewat PLC dan top leader. Logika saja. Mulai Agustus 2020 siapa yang punya pipi sebanyak itu dengan main gratisan? Itu adalah bukti bahwa pipinya para penipu itu tinggal ngetik saja mau berapa juta pipi. Langsung deh tercetak. Dan ada diamond tercepat 56 hari. Logika mana logika? Hebatnya lagi, kalau kita kerjasama dengan pendiri Picup, tinggal ngetik aja peringkat diamond, selesai deh. Bukalah matamu wahai Pituber sejati. Jadi diamond 56 hari dapat pipi dari mana? Kalau tidak ada yang supply pipi dari atas. Hal ini sudah bisa diduga ada permainannya. Perusahaan tidak dapat uang, memang betul. Tetapi ada akun-akun tuyul yang bergentayangan. Yes, benar dan setuju. Poinnya minta kejelasan maksud Megakopi itu apa. Dan kalau rame, ini jadi atensi besar viral. Dan kasusnya bergulir cepat. Balik lagi, jadinya ini semua gimana member-member keputusannya. Kalau mau cepat viral, manfaatkanlah momen dan kesempatan yang ada. Takutnya saat momen udah lewat, lepas lagi mereka kabur dengan santainya. Semoga langkah selanjutnya cepat diproses kembali oleh pihak yang berwenang. Amin. Saatnya UMKM naik kelas bersama Picup On. Emang masih ada yang ngatain Picup bakal on? Masih ada, tapi di grup ngopi-ngopi sebelah. Suatu aplikasi kalau muncul di Apple Store baru aman. Kalau di Play Store mah APK Ponzi bebas berkeliaran. Selama APK-APK money game tetap dikasih panggung, maka mereka nggak akan punah. Catat. Sekarang saatnya kita menyimak Basi Motif VTuber. Tema pertama adalah penghambat dan pelancar rejeki. Sesungguhnya rejeki merupakan salah satu ujian bagi manusia. Baik itu diuji ketika kaya ataupun miskin. Ada 4 pelancar rezeki dan ada 4 penghambat rezeki seseorang. Yang pertama kita bahas 4 pelancar rezeki. Yang pertama, sholat malam. Yang kedua, memperbanyak istighfar di waktu sahur. 3, membiasakan sedekah. Dan yang keempat, berzikir di pagi dan petang. Sedangkan 4 penghambat rezeki. 1, tidur pagi. Yang kedua, sedikit sholat. 3, bermalas-malasan. Dan keempat, sifat khianat. Harus kita pahami saudara-saudara, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki juga mencakup kesehatan dan keselamatan. Orang beruntung adalah orang yang ketika diuji dengan kesusahan dia bersabar. Dan ketika diuji dengan kesenangan dia bersyukur. Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua. Amin. Tema motivasi selanjutnya, wisdom motivation. Pikiran akan sangat mempengaruhi tindakan.
Apapun yang Anda pikirkan bisa menjadi pemicu apa yang akan dilakukan. Jika pikiran Anda selalu positif, maka kita akan bertindak positif juga. Bila pikiran negatif mendominasi, berhati-hatilah karena kemungkinan besar tindakan akan didominasi hal negatif. Kemampuan mengendalikan pikiran adalah salah satu kunci sukses dalam mengarungi kehidupan. Salah satu yang mempengaruhi pikiran adalah perkataan. Bisa perkataan yang disampaikan oleh orang lain, bisa juga perkataan dari diri sendiri. Kita tiba di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak. See you!